Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam kitabus shalah. Naam, qala al-Imam al-Bukhari babu asy-syi'ri fil masjid. Bab bolehnya bersenandung atau bersyair di dalam masjid. Kita tahu bahwa bersyair itu dibolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang mengajak kepada kefasikan dan kekejian di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang dia ma'ruf dengan syair-syairnya untuk memberikan motivasi kepada para sahabat, baik itu di medan pertempuran atau di tempat-tempat yang lain. Karena dari dulu sampai sekarang orang Arab itu senang mendengarkan syair-syair. Dulu kita ketika di Yaman belajar namanya syair mu'allaqatus sab'ah. Syair-syair yang dulu diperlombakan di zaman jahiliyah, lantas menang, keluar jadi pemenang, kemudian digantung di dinding Ka'bah selama setahun. Ini kebanggaan. Bahasanya sangat indah, balagonya sangat tinggi, cuma isinya dia ceritakan mengejar janda, dia menceritakan kambingnya, kudanya dan yang lainnya. Tapi punya keindahan bahasa. Nah, jadi Rasulullah memiliki seorang penyair yaitu Hasan ibnu Thabit, yang dimana nanti Hasan bin Thabit ini bersenandung di dalam masjid. Kemudian dipelototi oleh Umar bin Khattab. Seakan-akan perbuatan ini diingkari oleh Umar. Tapi Hasan bin Thabit berdalil dengan ikrar penetapan Nabi, di mana Rasulullah pernah melihatnya bersenandung di dalam masjid dan tidak diingkari oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bolehnya. Meskipun diingkari oleh Umar bin Khattab, tapi pengingkarannya itu tanpa mendasar. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abul Yaman al-Hakamu ibnu Nafi. Qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri. Qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Hasan ibni Sabit al-Ansari yastashhidu Abu Hurairah. Jadi takala Umar bin Khattab untuk mempelototi Hasan ini yang sedang bersenandung syair di dalam masjid, kemudian dia meminta kepada Abu Hurairah untuk menjadi saksi ketika Rasulullah membenarkan perbuatannya itu. Anshudukallah hal sami'tan Nabi yakul, apakah engkau wahai Abu Hurairah mendengar Nabi berkata, ya Hasan ajib, wahai Hasan penuhilah panggilan dari Rasulullah, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, berikanlah dia kekuatan dengan dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Hasan bin Thabit sebagai bentuk takrir pembenaran bolehnya bersenandung di dalam masjid. Yang enggak boleh candoleng-doleng di dalam masjid. Atau istilahnya putar lekton, wanita joget-joget, ini enggak boleh. Haram. Karena di dalam masjid ataupun di luar masjid dia perbuatan yang haram. Apalagi acara maulid bawa ini biduan di dalam masjid. Ini perbuatan yang mungkar
musiknya maupun acaranya. Kalau tasyakuran di dalam masjid, tasyakuran 17 Agustusan. Ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Apapun namanya. Babu ashabil hirabi fil masjid. Bab bolehnya latihan perang di dalam masjid. Latihan karate, latihan bela diri atau apa lagi itu yang tujuannya untuk apa? Mempersiapkan fisik untuk berperang. Ini dibolehkan. Latihan taekwondo mungkin di dalam masjid. Latihan main panah. Semuanya apa? Dalam rangka mempersiapkan diri untuk berperang. Jadi berkegiatan di dalam masjid yang itu tujuannya untuk berperang ini dibolehkan. Sebagaimana nanti Rasulullah melihat pemuda Habasyah bermain pedang di dalam masjid, latihan bertempur di dalam masjid, dan Rasulullah melihat dari jendela Aisyah dan ini tidak diingkari. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahimu Ibnu Sa'din an Salihi an Ibni Shihabin qala akhbarani Urwah Ibnu Zubair anna Aisyah qalat ra'aitu Rasulullah yauman ala babi hujrati. Suatu hari aku pernah melihat Rasulullah di pintu jendelaku. Karena hijr kamar Aisyah langsung dempetan dengan apa? Dengan masjid. Sehingga tatkala Rasulullah itikaf, dia langsung apa? Memasukkan kepalanya ke jendela kemudian disisir oleh Aisyah. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Sementara pemuda Habasyah, Ethiopia saat ini, sedang bermain latihan pedang di dalam masjid. Wa Rasulullah yasturuni biridaihi. Sementara Rasulullah menutup diriku dengan selendangnya, dengan pakaiannya, agar tidak terlihat oleh pemuda Habasyah. Anzuru ila la'ibihim. Aku melihat, berarti Aisyah ikut nonton juga ini. Ikut nonton para pemuda Habasyah bermain pedang di dalam masjid. Nah, ini hadis yang menunjukkan bolehnya bermain latihan perang di dalam masjid. Karena Rasulullah membenarkan, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh pemuda Habasyah ini. Zada Ibrahimu ibnul Munzir haddatsana ibnu Wahbin ay Abdullah ibnu Wahab akhbarani Yunus an ibni Shihab an Urwa an Aisyah qalat ra'aitu an-nabiyya wal habasya yal'abuna bihirabihim. Jadi ini ada tambahan bahwa pemuda Habasyah tadi bermain-main dengan alat perang mereka, latihan perang. Babu dzikri wal bai'i wasyira'i 'alal mimbari fil masjid. Bab bolehnya menyebutkan dan menyebutkan jual beli di dalam masjid. Apa maksudnya ini? Maksudnya perintah untuk belilah suatu barang. Sementara transaksi di dalam masjid kan nggak boleh ya. Cuma kalau perintah, contoh gini, Akhi Dayat mau beli pipa sama Pak Joko. Nanya gitu. Terus saya bilang belilah. Belilah ke Pak Joko pipa. Saya merintahkan ke dia. Terus akhirnya Hidayat pergi ke Pak Joko beli. Bukan datang ke Pak Joko yang masih ada di dalam masjid. Sebagaimana nanti kasus di mana Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk membeli Barirah, budak wanita yang sedang mukatabah. Alal mimbar, di atas mimbar, fil masjid, di dalam masjid. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan an Yahya an Amrata an Aisyah qalat atatha Barirah.
tas'aluha fi kitabatiha. Jadi Barirah datang kepada Aisyah, minta tolong dibantu agar dibebaskan dari perbudakan. Sementara Barirah ini sedang melakukan mukatabah. Mukatabah itu adanya ikatan perjanjian. Jadi si Barirah minta berapa dinilai dirinya dari tuannya agar dia bebas. Kata tuannya, kamu boleh bebas dengan syarat bayar 9 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Oke kalau gitu. Tapi mukatabah, utang dulu. Saya berusaha bekerja dulu, baru saya bayar pelan-pelan. Paham? Ini namanya apa? Mukatabah. Kalau dia bayar langsung kan gak ada uang. Karena dia statusnya masih budak, harta yang dia miliki milik tuannya. Maka jalan satu-satunya mukatabah. Buat perjanjian terus dia bekerja, barulah dia membebaskan diri dengan cara cicil, bayar pelan-pelan. Nah, karena dia sudah berusaha tapi masih terikat utang. Masih ada tanggungan. Nah, datanglah dia kepada Aisyah minta tolong dibantu. Kalau ada BMH mungkin dia datang ke BMH, tapi enggak ada. Datang kepada Aisyah minta tolong. Faqalat in syi'ti ataitu ahlaki wa yakunul wala'u li. Kata Aisyah, jika engkau mau, aku akan membantumu. Tapi sampaikan kepada tuanmu, al-wala'u li. Wala'mu nanti milikku. Apa itu wala'? Wala' itu tak kala si budak ini dimerdekakan, maka nanti kalau dia banyak uangnya, tidak ada ahli warisnya, maka tuannya yang dulu memerdekakannya mewarisinya. Ini namanya apa? Wala'. Atau nanti si budak ini bisa menyandarkan dirinya kepada kabilah tuannya. Contoh tuannya seorang Quraisy. Maka dia boleh menamakan dirinya Maulana Ibrahim al-Quraisy. Paham? Boleh. Ini konsekuensi dari apa? Dari budak yang sudah dimerdekakan. Wa qala ahluha in syi'ti a'taitiha ma baki. Wa qala Sufyan marra in syi'ti a'taqatiha wa yakunu walaula lana. Tapi tuannya enggak mau. Saya mau menjualmu kepada Aisyah atau menjualmu, tapi dengan syarat walakmu tetap milikku. Wah, ini syarat yang batil ini. Paham? Padahal dia kan menjual ini, bukan membebaskan. Beda dengan Aisyah nanti. Aisyah dia yang membebaskan. Wa yakunul wala'u lana, dan walakmu milik kami, milik tuannya. Falamma jaa Rasulullah dzakarathu dzalik. Tatkala Rasulullah datang, Aisyah langsung menyebutkan hal itu, perihal tersebut. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ibta'iha fa'atiqiha fa innal wala'a liman a'taqa. Beli saja dan bebaskan dia, karena sesungguhnya wala itu bagi yang memerdekakan. Ini patokan di dalam syariat, tidak ada yang bisa mengganggunya. Paham? Tidak ada yang bisa mengganggunya. Dari sini pelajaran besar muamalah yang kita dapat ambil. Tak kala ada orang membuat transaksi yang batil, syarat yang batil kepada kita, maka masih boleh kita bertransaksi kepadanya. Contoh, kita mau pasang IndiHome, Telkom, PLN, tapi mereka mensyaratkan kalau terlambat bayar lewat tanggal 20, maka kamu didenda. Ini kan syarat ribawi kan? Syarat ribawi. Atau kita nyicil motor di dealer, kemudian dia mensyaratkan kalau terlambat Pak saya denda kamu sekian persen. Sehari dihitung 1 bulan dendanya. Maka ini apa? Syarat yang batil.
maka kita masih boleh bertransaksi kepadanya. Tapi diusahakan jangan sampai jatuh tempo. Paham? Karena ini ketentuan dari Aisyah, dari Rasulullah memerintahkan Aisyah tetap membeli si Bariro ini meskipun tuannya memberikan syarat yang batil. Apa syarat yang batil tadi? Walaknya milik mereka. Padahal walaknya itu seharusnya yang memerdekakan. Nanti Aisyah di sini yang memerdekakannya. Summa qama Rasulullah alal mimbar. Kemudian Rasulullah ke masjid dan menyampaikan pesan di atas mimbar. Wa qala Sufyan marra, dan riwayat yang lain Sufyan berkata fasoida Rasulullah alal mimbar. Lalu Rasulullah naik di atas mimbar. Faqala ma balul qaw aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Kenapa kaum tersebut mereka memberikan syarat yang tidak datang dari Al-Quran, dan barang siapa yang memberikan syarat tidak ada di dalam Al-Quran, maka syarat itu batil meskipun 100 syarat. Meskipun apa? 100 syarat. Kalau ada yang mensyaratkan gini, siapa yang membuka segelnya berarti membelinya, berarti merusaknya, berarti apa? Harus membayarnya. Ini kan syarat-syarat yang batil kan? Siapa yang membeli maka tidak boleh nanti mengembalikan. Ini syarat yang batil. Banyak biasanya tertulis di toko-toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Iya, kalau barangnya bagus. Gimana kalau barangnya cacat, rusak? Masa nggak bisa dikembalikan? Sementara di sana ada khiyarul aib. Ketika adanya ditemukan cacat pada barang, boleh dibalikin. Atau mungkin istrinya nggak setuju. Bukan ini yang saya inginkan, bagaimana ya? Salah beli. Akhirnya apa? Mau nggak mau dikembalikan. Sementara engkongnya apa? Mensyaratkan tidak boleh dikembalikan. Gimana sudah ini? Qala Ali qala Yahya wa Abdul Wahhab an Yahya an Amrata wa qala Ja'far ibnu Aunin an Yahya qala sami'tu Amrata qala sami'tu Aisyah walam yadhkur sa'ida alal mimbar. Jadi ini ada kisah yang panjang sekali disebutkan di mana nantinya Bariro ini dibantu oleh Aisyah. Aisyah bersedekah kepadanya. Kemudian dia membebaskan dirinya. Cuma yang jadi masalah ini suaminya. Suaminya Bariro masih dalam keadaan budak. Sementara di dalam Islam, orang yang sudah merdeka nggak boleh nikah sama budak. Akhirnya Rasulullah memberikan pilihan kepada Bariro. Mau tetap sama suamimu atau pisah? Akhirnya Bariro tetap memilih pisah. Akhirnya suaminya ini nangis setiap hari karena apa? Nggak mau pisah dengan Bariro. Karena dia statusnya apa? Budak. Babu at-taqadi wal mulazamati fil masjid. Bab bolehnya menagih utang dan menetapkan keputusan di dalam masjid. Jadi masjid Rasulullah ini bukan hanya tempat ibadah saja. Tempat mengatur siasat perang, tempat menyelesaikan masalah, utang piutang dan yang lainnya, semua diselesaikan di dalam masjid. Berarti nanti bolehnya kita menagih utang, orang yang mau bayar juga boleh di dalam masjid. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Utsman ibnu Umar. Qala akhbarana Yunus an Zuhri an Abdullah bin Ka'ab. An Abdullah bin Ka'ab an Ka'bin annahu taqada ibni Abi Jadradin dainan. Jadi Ibnu Abi Jadradin datang menagih ke Ka'ab bin Malik. Sementara Ka'ab berada di dalam masjid.
Nam. Fartafa aswatuhuma. Keduanya ngeyel-ngeyelan dalam permasalahan utang ini. Si Ka'ab belum mau bayar. Akhirnya tengkar, suaranya meninggi, hatta sami'aha Rasulullah, hingga suaranya terdengar oleh Rasulullah. Wa huwa fi baitihi, sementara dia di rumahnya. Fa kharaja ilaihima, lalu Rasulullah keluar menuju kepada keduanya, hatta kasyafa sija hujratihi. Lantas Rasulullah enggak sempat menutup tirai rumahnya sehingga terbuka. Fanada, lalu menyeru Ka'ab, ya Ka'ab, qala labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala dha' min dainika hadha, lunasilah utangmu untuk orang ini. Wa auma ilaihi ay syatra, dan Rasulullah memberikan isyarat untuk membayar setengah utangnya. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah, kata Ka'ab, sungguh aku telah membayarnya wahai Rasulullah. Qala kum faqdi, berdirilah lalu tunaikanlah. Berarti di sini Ka'ab bin Malik membayar utangnya di dalam masjid. Kemudian Rasulullah juga memberikan putusan mengenai perkara ini di dalam masjid. Babu kansil masjidi wal iltiqa'il khirqi wal khadha wal idani. Bab menyapu masjid. Iltiqat ini memungut sampah-sampah di dalam masjid. Jadi saya kalau melihat Syekh Abdul Hasan itu guru kami di Yaman, tak kala dia masuk ke dalam masjid, dia berusaha cari sampah-sampah di masjid, masukin di dalam kantongnya. Ketika nanti keluar, berusaha lagi nyari sebelum keluar masjid, berusaha nyari sampah, masukin di dalam kantongnya. Ternyata ini adalah perbuatan sunnah. Nah, pengawal-pengawal yang bersenjata di kiri kanannya juga berusaha, nggak enak ini. Syekh saja mungut sampah-sampah dimasukin kantong, masa kita enggak? Akhirnya mereka juga sambil bawa senjata AK-47, mereka mungutin juga. Nah, wal qadhaf, kotoran, wal idani, ini adalah ud. Ud itu adalah kayu yang harum. Kalau kita di sini gaharu ya. Yang selesai dibakar, biasanya masih ada sisa-sisanya. Ini berusaha disingkirkan dari dalam masjid. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin an Sabit an Nabi Rafi'in an Abi Hurairah anna rajulan aswad au imra'atan sauda. Kata Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki atau perempuan, dia bingung nih. Apakah laki-laki atau perempuan? Kenapa Abu Hurairah nggak bisa memastikan padahal dia tinggal di dalam masjid? Karena dia orang yang belakangan datang dan masuk Islam ke Madinah, Abu Hurairah. Sehingga dia kurang pasti apakah laki-laki atau perempuan tukang sapu masjid Rasulullah ini. Kana yakummu al-masjid famata, lalu dia meninggal. Nanti yang benar bahwa ini perempuan. Tukang sapu ini adalah perempuan, tukang bersih-bersih. Dia tukang sapu sekaligus tinggal di dalam masjid. Berarti di sisi sebelah mana gitu. Karena di bagian belakang, bagian sufa, itu ada 70 juga, 70 orang ashabus sufa yang tinggal. Tak kala si tukang sapu ini meninggal dunia, para sahabat nggak ada satupun yang menginformasikan kepada Rasulullah tentang kematiannya. Kenapa kira-kira ini? Karena menganggap remeh. Tukang sapu aja. Marbot aja yang mati. Apa artinya marbot? Ada yang tahu marbot? Marbot itu
dari kata robato yarbutu, roboton robitun marbutun. Orang-orang yang terikat hatinya di masjid. Coba lihat, marbut itu adalah orang-orang yang terikat senantiasa mau ke masjid. Bagus kan maknanya? Marbut, terikat. Jadi ini adalah marbot. Kalau kita apa marbot itu? Tukang-tukang sapu, tukang bersih masjid ya. Fasa'alan Nabi anhu, lalu Nabi bertanya tentangnya. Kemana tukang sapu ini? Faqalu mata, lalu mereka berkata meninggal dunia. Qala afala kuntum adzantumuni bihi, kenapa kalian tidak mengabarkanku, tidak menginformasikanku tentang kematiannya? Dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku kuburannya di mana. Au qala qabriha, nih Abu Hurairah masih bingung nih, apakah qabrihi atau qabriha. Kalau qabrihi laki-laki, qabriha perempuan. Fa'ata qabrahu fasalla alaihi, lantas dia mendatangi kuburannya, kemudian sholat di atasnya. Ini juga pelajaran bagi kita, bolehnya sholat di kuburan. Sholat apa ini Pak Joko? Sholat jenazah. Bagi mereka yang terlambat mensolati. Maka kalau bisa keluarga yang jauh sana, yang dari Sorong, dari mana gitu, nggak usah ditunggu-tunggu, nanti aja sholat di kuburan kalau mau. Nah, di sini Rasulullah mempraktekkan bolehnya apa? Sholat di kuburan bagi mereka yang terlambat. Tapi ini bisa jadi fitnah di kalangan orang awam. Wah, ajaran apa lagi nih? Sholat di kuburan. Padahal mereka yang menyeru nggak boleh sholat di kuburan. Sholat menghadap kuburan saja nggak boleh kan? Apalagi sholat di kuburan. Ini akan timbul fitnah di tengah masyarakat. Akhirnya akan membuat macam-macam gosip sana sini. Seperti dulu guru kami di Lombok sana. Ketika muncul fitnah dari kalangan orang-orang NW. Kalau di Jawa NU ya, kalau di Lombok itu NW, Nahdlatul Wathon. Membuat gosip tak kala ada ikhwan dikubur dan diurusi sama guru kami Syekh Fatul Aziz, Ustadz Fatul Aziz. Kemudian menyebar gosip bahwa Ustadz ini, pondok ini mengubur jenazah dalam keadaan berdiri. La ilaha illallah. Mengubur jenazah dalam keadaan apa? Berdiri maitnya. Luar biasa ini fitnahnya kan? Akhirnya seantero NTB gempar berita ini. Kemudian mereka marah dan membakar pondok pesantren tersebut. Buku-bukunya semua dibakar yang ada di dalamnya. Karena muncul fitnah seperti ini. Jadi kalau sekiranya orang awam nggak biasa melihat perbuatan tersebut, nah kita harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Karena mereka bisa saja membuat, apalagi sekarang media sosial mudah sekali menyebarkan, men-share informasi. Babu tahrimi tijaratil khamri fil masjid. Bab haramnya berdagang khamar di dalam masjid. Bab haramnya berdagang khamar di dalam masjid. Berarti berdagang onde-onde boleh? Enggak. Khamar saja sudah haram, apalagi berdagang di dalam masjid. Haddatsana Abdan an Abi Hamzata anil A'mash an Muslimin an Masruk. Ada nama orang tabi'in namanya Masruk.
Iya, orang yang dicuri dulu waktu bayinya lahir dicuri oleh pencuri. Sudah besar baru dia pulang, diberikan nama apa? Masruk, anak yang dicuri. An Aisyata qalat lamma unzilat ayatu min suratil Baqarah fir riba. Takala turun ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang haramnya riba, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kharajan nabiyyu ilal masjidi faqara'ahunna 'alan nasi. Tsumma harrama tijaratal khamri. Kemudian Rasulullah mengharamkan perdagangan khamr. Apa kaitannya ini? Perdagangan khamr dengan ayat riba. Apa kira-kira kaitannya Pak Joko? Sama-sama dosa besar ya. Nah, yang lain apa kaitannya kira-kira ini? Jadi di ayat tersebut Allah berfirman wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini ada perintah dan ada larangan. Halalnya sesuatu berarti apa? Bolehnya menjual sesuatu tersebut. Cuma Allah mengumumkan apa saja bentuknya jual beli itu apa? Halal. Tapi yang haram adalah transaksi ribawi. Lantas apa kaitannya dengan perdagangan khamr? Perdagangan khamr pun haram meskipun itu dia jual beli. Karena kita tahu bahwa khamr pengharamannya itu sampai 4 kali. Tahapan-tahapan pelarangannya. Awal-awalnya boleh. Kemudian setelah itu ada sahabat yang minum. Habis minum dia masuk ke dalam masjid sholat, baca Al-Quran, terbalik-balik. Maka dilarang lagi wa antum sukaro, nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Kemudian turun lagi ayat yang sangat keras menyebutkan bahwa khamr itu rijis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Akhirnya para sahabat menuang kendi-kendi mereka yang dipakai nampung khamr. Hampir banjir kota Madinah. Pasar-pasar dituangin khamr. Karena ini kebiasaan mereka, Pak. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan tradisi, itu tidak bisa langsung diingkari full. Karena susah mereka untuk Untuk melepaskannya. Jadi butuh tahapan dalam pelarangan. Babul khodami lil masjid. Bab khodam. Khodam ini pelayan atau pembantu untuk di dalam masjid. Faqala Ibnu Abbasin nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar kepadamu dengan apa yang ada di dalam perutku ini. Siapa ini? Ibundanya Maryam. Bukan ibunda Maryam ya, tapi ibunya Maryam. Lil masjidi yakhdumuhu. Dia berharap nanti anaknya laki-laki yang bisa berkhidmat menjadi pelayan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Akan tetapi yang ternyata yang lahir adalah perempuan. Kemudian dia berkata dan diabadikan oleh Allah, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tak kala ada kodi di Yaman, ditanya namanya Muhammad Ismail, ditanya tentang keutamaan belajar di Madinah, di Jami'ah universitas dengan di masjid. Kata beliau, laisa dzakari kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan.
Kalau masjid kan jami, laki-laki kan? Jami'ah itu perempuan. Jadi belajar di dalam masjid itu sama dengan belajar di universitas. Memang keberkahannya beda. Ya, hasilnya juga berbeda. Karena mereka dikebut, dikejar dengan kurikulum, kemudian dikejar untuk kelulusan, sementara di masjid itu dikejar bagaimana Anda paham suatu buku, kemudian pindah lagi ke buku berikutnya. Dan tidak ada gelar, tidak ada nilai. Nah, itulah bedanya apa? Mulazamah dengan duduk di bangku perkuliahan. Haddatsana Ahmad bin Waqid qala haddatsana Hammadu an Sabit an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anna imra'atan aw rajulan kanat takummu al-masjida wala urahu illa imra'atan. Fadzakara hadisan Nabi annahu shalla ala qabrihi. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya di mana tukang sapu Rasulullah yang berkhidmat di dalam masjid ini meninggal dunia. Babul asir awil gorim yurbatu fil masjid. Bab orang yang ditawan kemudian diikat di dalam masjid. Nanti tawanannya ini orang musyrik, dimasukkan di dalam masjid kemudian diikat di tiang masjid. Tapi di sini disebutkan dulu tentang apa? Jin yang diikat di dalam masjid. Kemudian hadis berikutnya nanti ini orang apa? Orang musyrik. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Rauhun wa Muhammad bin Ja'farin an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah anin Nabi anna ifrita. Ini jin ifrit. Tafallata alayyal bariha au kalimatan nahwaha liyaqta alayya shalah. Jadi jin ifrit mengganggu Rasulullah di dalam salatnya. Fa'amkaniyallahu minhu. Lalu Allah memberikan kemampuan untuk menangkapnya. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawariyal masjid. Aku kepengen ngikat dia di dalam masjid. Jin ifrit ini. Kita tahu bahwa jin itu kan nggak bisa terlihat ya oleh kasat mata. Cuma Rasulullah diberikan kemampuan nih untuk nangkap jin tersebut. Ini kekhususan oleh Rasulullah. Kalau ada dukun-dukun, aku tangkap masukin ke dalam botol. Nah, ini adalah ngawur aja. Ini kebohongan. Seperti ada yang di YouTube itu, dia tangkapin, masukin ke dalam botol. Kemudian kata Rasulullah, aku berusaha mau mengikatnya tadi malam itu, agar kalian besoknya dapat melihatnya. Ini loh tampak jin ifrit. Penampakan jin ifrit seperti ini. Tapi nggak tahu saya dapat dari mana itu ya. Syaitan digambarkan punya tanduk 2, wajahnya aneh-aneh gitu. Atau dapat dari mana ini? Ada 2 tanduknya. Wa tanduru ilaihi kullukum. Kemudian kalian melihatnya. Akan tetapi fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku teringat ucapan atau doanya Sulaiman alaihi salam. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas bagi orang yang setelahku memilikinya. Kita tahu bahwa Sulaiman itu memiliki kemampuan apa? Berbicara kepada binatang, burung-burung, punya pasukan dari kalangan jin, dari kalangan binatang dan yang lainnya. Sehingga dia apa? Tidak ada satupun raja yang bisa menandingi kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh Sulaiman. Nah, kalau dia Rasulullah mengikat jin ifrit ini, berarti
enggak sesuai dengan apa? Permohonan kan? Permohonan Nabi Sulaiman. Ternyata ada nih orang yang setelahku punya kemampuan yang aku miliki berarti. Sehingga Rasulullah enggak mau, sudah. Biarkan aja sudah. Kemudian dilepaskan oleh Rasulullah sehingga tidak jadi diikat. Babul iktisali idza aslama wa rabitil asiri aidan fil masjid. Nah, di sini menceritakan nanti tentang seorang musyrik yang tertawan lantas diikat di dalam masjid, kemudian Rasulullah memberikan pelayanan yang istimewa kepadanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia masuk ke dalam Islam. Nah, taktik Rasulullah ini berhasil. Diberikan pelayanan dengan pelayanan yang baik. Akhirnya Rasulullah mengatakan lepaskan dia. Dilepaskan bukan lari pergi ke kampung ya, enggak. Dia pergi keluar keluar masjid, kemudian mandi dan masuk lagi ke dalam masjid mengucapkan syahadah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu qala haddatsana Sa'id ibnu Sa'id sami Abu Hurairah qala ba'asan Nabi khailan qibala Najdin. Rasulullah mengutus pasukan ke arah Najd. Najd ini Iran. Faja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumama ibnu Usalin. Nah, pasukan itu membawa tawanan namanya Sumama ibnu Usalin. Farabatu bisariyati min sawaril masjid. Kemudian mereka mengikatnya di tiang masjid. Wa kharaja ilaihin nabi faqala atliku Sumama fantalaqa ila nakhli qaribin. Kemudian Rasulullah merintahkan sahabat untuk membebaskan Sumama. Lantas dia keluar, kemudian mandi dan masuk lagi mengucapkan syahadah. Demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lantas terdekat.